Hello Technolovers, jangan heran bila praktek korupsi di Indonesia sulit dibasmi. Ini dikarenakan masa hukuman yang terbilang sangat ringan. Ketiadaan efek jera membuat para koruptor tak takut. Mereka tetap korupsi selagi ada kesempatan. Terbaru, publik dikejutkan oleh keberadaan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Sepertinya mantan politisi Partai Gerindra itu belum lama dijebloskan ke penjara oleh KPK. Namun sekarang sudah bebas. Nah, lantas seperti apa kabarnya saat ini? Apalagi kabarnya yang merupakan salah satu sosok yang cukup dekat dengan Prabowo. Profil dan hubungannya dengan Prabowo Subianto. Anak Muara Enim yang berasal dari desa Tanjung Enim, pada awalnya bermimpi menjadi seorang tentara. Untuk mewujudkan itu, dia pun mendaftar dan diterima di Akabri Angkatan Darat. Namun, ia hanya bertahan 2 tahun di akademi tersebut dan harus meninggalkan status militernya tanpa pangkat. Pada tahun 1993, Edi bertemu dengan Prabowo Subianto dan dia beruntung. Prabowo menerima dan membiayai kuliahnya. Selain itu, Prabowo memintanya untuk terus berlatih pencaksilat. Setelah mengikuti Pekan Olahraga Nasional, dia menjadi atlet pencaksilat nasional dan menjadi pengurus Perguruan Pencaksilat Satria Muda Indonesia atau PPSMI. Dia adalah pendukung setia Prabowo Subianto dan terlibat dalam hampir semua kegiatan Prabowo. Mulai dari bergabung dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia hingga menjadi anggota Partai Gerindra. Edi dianggap menjabat di berbagai perusahaan milik Prabowo, termasuk perkebunan kelapa sawit, pabrik bubur kertas, ekspor kayu, dan layanan keamanan. Karir politiknya dimulai sebagai anggota Partai Gerindra. Dia menjadi caleg Gerindra di rumahnya di Sumatera Selatan karena dia dekat dengan Prabowo. Edi terpilih untuk 2 periode berturut-turut sebagai anggota DPR RI dari Sumatera Selatan berkat popularitasnya dan kerja kerasnya. Anak laki-laki Sutopo dan Sri Rejeki berasal dari keluarga sederhana di Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, Sumatera Selatan. Anak kelima dari 9 bersaudara ini menyelesaikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di daerah tempat dia dibesarkan. Edi, yang lahir pada tanggal 24 Desember 1972, adalah salah satu siswa yang paling berbakat di sekolahnya. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Muara Enim, dia diterima sebagai taruna di Akademi Militer Magelang. Namun, pendidikan militernya hanya berlangsung selama 2 tahun, jadi Edi harus meninggalkan Akademi Militer. Keluar dari Akmil tidak merusaknya. Setelah itu, Edi pergi ke Jakarta dan bertemu dengan Letnan Kolonel Prabowo Subianto, yang saat itu adalah Dan Grup 3 TNI AD. Prabowo menerimanya dan membantunya kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Mustopo, Jakarta hingga dia lulus tahun 1997. Pada akhirnya, Edi dianggap memiliki kontrol atas beberapa bisnis Prabowo. Saat ia bekerja sebagai pengusaha, ia masih bisa belajar lebih banyak dengan mengambil program Magister Manajemen di Swiss German University atau SGU, Serpong, dan kemudian mengambil program Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menerima gelar doktor dengan Yudisium Cum Laude pada Maret 2020 dari Universitas Padjadjaran Bandung. Dia memenangkan ujian disertasinya Komunikasi Persuasif Calon Legislatif dalam Kampanye Politik. Studi kasus pada pemilihan caleg 2014-2019 Dapil 1, Sumatera Selatan. Disertasinya menemukan bahwa calon legislatif yang memiliki modal sosial lebih mampu mendapatkan simpati, empati, dan kepercayaan masyarakat selama pemilihan umum daripada calon legislatif yang memiliki modal material. Dalam perjalanan karirnya, Edi Prabowo selalu terlibat dengan bisnis Prabowo Subianto. Setelah lulus dari perguruan tingginya di Jakarta, dia mengikuti Prabowo Subianto ke Jerman dan Yordania untuk mengenal dunia bisnis. Pada tahun 1998, Edi diangkat menjadi asisten direktur utama PT Nusantara Energi setelah Prabowo meninggalkan militer untuk mendirikan perusahaan tersebut. PT Nusantara Energi melakukan bisnis migas sebelum mendirikan anak perusahaan yang bekerja di tambang batu bara dan kelapa sawit. Selain bekerja di bidang energi, Edi Prabowo juga bekerja di PT Alas Hello, perusahaan milik Prabowo Subianto yang berfokus pada perkebunan. Kemudian di Tusam Hutan Lestari, perusahaan yang berfokus pada kehutanan. Sebelumnya, Edi Prabowo juga menjadi komisaris PT Kiani Lestari, sebuah pabrik pengolahan bubur kertas yang kemudian berganti nama menjadi PT Kertas Nusantara. Meskipun ada banyak kesulitan dalam bisnis perkebunan, Edi tertantang untuk mendirikan perusahaan migas dan kertas serta perusahaan keamanan. Dia kemudian menjabat sebagai Presiden Direktur dan mendirikan perusahaan keamanan PT Garuda Security Nusantara.
Edi telah menjadi kader Partai Gerindra sejak awal didirikan oleh Prabowo Subianto pada tahun 2008. Edi Prabowo terpilih sebagai anggota DPR pada pemilu 2009 dari Dapil Sumatera Selatan II, tempat dia berasal, Muara Enim. Dia bekerja di Komisi 4 DPR RI yang menangani perdagangan, perindustrian, koperasi, dan BUMN. Pada pemilu 2014, Edi menerima 75.186 suara dan kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I untuk periode 2014-2019. Ia menjabat sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI yang menangani topik pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pangan. Edi Prabowo menjabat sebagai Ketua Harian PB IPSI ketika anak didiknya meraih 14 medali emas di Asian Games 2018 di Jakarta, Palembang, namanya meningkat di pencaksilat. Perolehan medali kontingen Indonesia dapat ditingkatkan oleh pencapaian pencaksilat tersebut. Membuat kebijakan baru. Dalam waktu kurang dari 100 hari menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi mengeluarkan kebijakan baru yang menghapus pelarangan ekspor benih lobster dan benur. Edi mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen KP/2020 yang mengatur pengelolaan lobster atau Panulirus SPP, kepiting, Scilla SPP, dan rajangan Portunus SPP di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Aturan ini sekaligus merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 yang melarang ekspor benih lobster selama pemerintahan Susi Pujiastuti. Banyak pengusaha menjadi eksportir ketika keran ekspor benih lobster dibuka. Dari 100 perusahaan yang didaftarkan sebagai eksportir, sebanyak 29 perusahaan dinyatakan memenuhi kriteria sebagai eksportir, menurut laporan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Aturan yang memperbolehkan penggunaan alat tangkap cantrang yang sebelumnya dilarang adalah salah satu kebijakan baru yang dibuat oleh Edi Prabowo. Edi mengeluarkan ketetapan Menteri KP nomor B717/Men KP/11/2019 tentang kajian terhadap peraturan bidang kelautan dan perikanan sebagai pengganti Peraturan Menteri KP nomor 71 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri nomor 86 Tahun 2016. Setelah sebelumnya dilarang, cantrang sekarang dapat digunakan untuk tangkap ikan dengan peraturan baru ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis 8 alat baru untuk meningkatkan produktivitas penangkapan ikan, salah satunya adalah cantrang. Kabarnya saat ini, dilaporkan bahwa Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP, diberi pembebasan bersyarat atau PB pada Desember 2023 lalu setelah dia dijatuhi hukuman atas kasus suap yang berkaitan dengan pengurusan ekspor benih lobster di lembaga tersebut. Dan saat ini Edi ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.